sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan pesisir pantai barat Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan hadir memberikan pencerahan bagi anak bangsa melalui proses pendidikan. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau lebih dikenal dengan UM Tapsel berdiri pada tanggal 15 Juli tahun 1983. SMK Negeri 1 Hilimegai adalah satu-satunya sekolah kejuruan yang ada di Kecamatan Hilimegai. Saat ini ada 3 jurusan, yaitu Bisnis Konstruksi dan Properti, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan terakhir Manajemen Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Marsia Adi Maninduru, unit kerja SMK Negeri 1 Hilimegai, jurusan Biologi, peserta PPG Angkatan 3, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Selamat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat! Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu! Sudah makan? Sudah, Bu! Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada anak kami Rian untuk membawakan kita dalam doa, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Pada hari ini kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu Tuhan. Proses pembelajarannya Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya tolong diperhatikan ruangannya, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah. Begitu juga kerapian daripada mejanya kursi akan dirapikan. Lihat apakah sudah rapi atau belum. Sudah rapi belum? Sudah. Baik, kita akan mengecek kehadiran kalian dan silakan didengarkan namanya. Adrianus Giawa. Hadir, Bu. Arif Rahmat Halawa. Hadir, Bu. Agustrian Putri Giawa. Hadir, Bu. Berkat Juang Dulu. Hadir, Bu. Baby Ratnasari Putri Giawa. Hadir, Bu. Desni Marianti Halawa. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, adakah yang masih ingat materi kita sebelumnya? Kira-kira ada yang tahu? Saya tahu. Oke, ini semua tahu semua ya, karena ini materi yang lama. Sebelumnya silakan JPL. Materi kita lalu yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bernafas, 2. Bergerak, 3. Menggunakan makanan atau nutrisi, 4. Berkata hadapan tanah, 5. Berkembang biak, 6. Tumbuh dan berkembang, 7. Beradaptasi, 5. Untuk keadaan, 8. Mengeluarkan tersisa. Baik, terima kasih, berikan aplaus kepada. Baik, benar sekali. Materi kita sebelumnya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu bernafas, memerlukan makanan nutrisi, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, mampu beradaptasi. Dan itu adalah beberapa daripada ciri-ciri makhluk hidup. Dan ada juga materi selanjutnya waktu itu yaitu tentang lingkungan, di mana lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, di mana apa yang ada di sekitar makhluk hidup itu berupa komponen abiotik dan biotik. Jadi untuk lebih tahu nanti kita akan membahasnya pada materi kita hari ini. Jadi Ibu berharap pada materi kita kali ini kalian lebih fokus, lebih semangat agar pembelajaran hari ini bisa lebih dimengerti, karena ini sangat penting untuk kehidupan kita
kita sehari-hari. Jadi kita harus tahu bersama ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari materi ini bisa kalian mengidentifikasi daripada interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Dan interaksi itu bisa kalian menggambarkannya melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kita akan masuk pada materi yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Materi kita hari ini yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Sebelum kita masuk pada materi, coba amati lingkungan kalian. Kira-kira interaksi antar komponen ekosistem ada hubungan timbal balik atau tidak? Sekali lagi, coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Kira-kira dalam interaksi antar komponen ekosistem, adakah hubungan timbal balik atau tidak? Jika ada, contohnya apa? Ada atau tidak? Ada. Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke, si Desni. Ya. Jadi contohnya itu manusia dan tumbuhan, di mana manusia memerlukan tumbuhan sebagai sumber makanan dan oksigen, sedangkan tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida dari manusia untuk berfotosintesis. Baik, benar sekali, berikan aplaus kepada Desni. Yaitu contoh sederhana daripada interaksi antar komponen ekosistem itu, contohnya tumbuhan berinteraksi dengan makhluk hidup yaitu manusia, di mana manusia juga membutuhkan yang namanya tumbuhan. Salah satunya adalah oksigen. Oksigen itu berasal dari tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia, dan begitu juga sebaliknya, karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia yaitu CO2 diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Baik, Ibu akan menampilkan slide video, dan sebelum Ibu menampilkan slide video di depan ini tentang materi kita, silakan diperhatikan, silakan fokus agar tidak salah nanti pada perumusan masalah yang terletak pada slide video yang Ibu tampilkan. Jadi berdasarkan nanti slide video yang Ibu tampilkan, kalian merumuskan permasalahan. Jadi itu nanti yang akan dibahas dalam diskusi kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu akan menampilkan slide videonya. Materi ketiga, ekosistem. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian komponen penyusun dan juga interaksi antar organisme di dalam sebuah ekosistem. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai piramida makanan, rantai makanan, dan juga jaring-jaring makanan. Sobat Biota pasti sudah dengar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan itu terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, di mana produsen ini akan dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2, dan konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3. Jadi alur pada rantai makanan ini bergerak secara linear ya, dari produsen ke konsumen teratas. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Nah, terus apa bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jadi jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu dapat dikatakan juga bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Itu tadi tampilan video, slide video yang sudah Ibu tampilkan mengenai materi kita pada hari ini. Setelah menonton video, kira-kira ada yang sudah membuat rumusan masalah berdasarkan video tadi? Ada? Ada. Oke, silakan si Rian.
saya mau bertanya, bagaimana jika produsen atau konsumen itu tidak ada? Baik, bagaimana jika produsen ataupun konsumen tidak ada? Jika tidak ada produsen ataupun konsumen, maka terjadi ketidakseimbangan di dalam ekosistem. Contohnya, jika tidak ada produsen, maka konsumen pertama, kedua, dan ketiga akan menjadi punah atau mati disebabkan karena tidak ada namanya produsen atau makanan daripada konsumen ini. Sebaliknya juga, jika tidak ada konsumen yang memakan daripada produsen, maka terjadi peledakan daripada produsen itu sendiri karena tidak ada yang memakannya, tidak ada konsumen pertama atau selanjutnya yang memakannya, sehingga terjadi perbanyakan daripada produsen tersebut. Baik, selanjutnya silakan dibentuk kelompoknya masing-masing, Ibu sebutkan dan silakan bentuk. Oh ya, ada satu lagi. Ada lagi pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Mengapa melalui gambar ditayangkan tentang rantai dan jaring-jaring makanan? Mengapa melalui gambar ditayangkan jaring-jaring makanan ataupun rantai makanan agar anak-anak kami semua bisa memudahkan mengetahui bagaimana namanya itu rantai makanan, sudah memahami bagaimana urutan daripada rantai makanan itu, begitu juga dengan jaring-jaring makanan. Baik, seterusnya silakan dibentuk kelompoknya dan Ibu akan membacakan nama-nama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Desni Halawa, Baby Romanus, Rizky Amelia. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Baik, silakan dikerjakan LKPD-nya sesuai petunjuk yang ada di dalam LKPD itu. Jadi, silakan digunakan alat-alat yang sudah Ibu bagikan tadi. Seandainya kalau ada yang kurang jelas dari petunjuk LKPD itu, silakan ditanyakan sama Ibu. Mengerti? Mengerti. Baik. Dalam membuat proyek ini, maka silakan ikuti langkah-langkahnya seperti pada slide video tadi. Misalnya pada rantai makanan itu harus jelas gambarnya mana produsen dan mana konsumen. Sudah dimengerti? Sudah. Mana konsumen pertama, kedua, ketiga. Begitu juga pada rantai makanan. Jadi jelas. Bisa kita bedakan nanti mana contoh rantai makanan laut, contoh rantai makanan darat. Jadi harus jelas itu di atasnya. Berikutnya gambarnya juga harus jelas. Jangan sampai tidak jelas nama-namanya. Bisa dimengerti? Bisa. Ini berapa kira-kira waktu yang kita butuhkan? Berapa menit? 10 atau 20 menit? 20 menit. Berapa? 20 menit. Kenapa kalau 10 menit? Tidak sempat. Jadi berdasarkan kesepakatan, maka kita menyelesaikan produk ini selama 20 menit. Baik, silakan dikerjakan dan silakan diikuti petunjuk daripada LKPD. Bagaimana, sudah bisa dimengerti? Sudah. Silakan dikerjakan ya. Dan Ibu harap dalam mengerjakan proyek ini kalian tetap fokus, tetap
kompak saling memberikan saran agar hasilnya maksimal nanti. Jangan banyak ya, dan hurufnya jelas, gambarnya juga jelas. Orang aja yang gambar, mungkin nanti yang lain melihat mana warna-warna yang pas itu gambar-gambarnya. Ya, juga harus jelas. Kalau bisa. Kelompok berapa ini? Baik, bagaimana sudah siap? Sudah. Baik. Untuk itu kepada kelompok 1 diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kepada kelompok 1 untuk maju ke depan ini menampilkan hasil diskusinya. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang rantai makanan yang berbeda-beda. Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan memakan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa yang menjadi produsennya adalah rumput, kemudian akan dimakan oleh konsumen pertama yaitu belalang, kemudian konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen kedua yaitu katak, lanjut lagi katak akan dimakan oleh ular, kemudian ular akan dimakan oleh elang, kemudian elang ketika sudah mati maka bangkainya akan diuraikan oleh jamur. Jadi teman-teman, dari sini kita dapat simpulkan bahwa di dalam rantai makanan adanya interaksi antar makhluk hidup dan adanya juga hubungan timbal balik. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Baik, silakan berikan tanggapan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi daripada kelompok 1 pada silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang terjadi jika salah satu produsen, contohnya belalang, tidak ada? Apa yang terjadi jika salah satu produsen, contohnya belalang, tidak ada? Baik teman-teman, kami akan menjawab. Nah, ketika salah satu konsumen tidak ada, seperti belalang, maka terjadilah ketidakseimbangan dalam rantai makanan, di mana produsen yaitu rumput akan bertambah banyak karena tidak ada yang memakannya, sedangkan konsumen kedua yaitu kakak akan mengalami kepunahan atau mati karena tidak mempunyai sumber makanan. Sekian. Bagaimana? Sudah. Ya. Jika ada lagi, kami persilakan. Ya, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Sudah ada. Bagaimana, sudah jelas? Jelas. Baik teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada titik kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus kepada kelompok 2 diberikan waktu untuk maju ke depan ini. Baik teman-teman, dalam diskusi kami akan membahas jaringan makanan di laut. Jadi teman-teman, sebelumnya perlu kita ketahui, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mendengarkan apa yang terjadi jika konsumen tidak ada. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika konsumen tidak ada, maka
terjadi ledakan perkembangan pada produsen atau tidak ada keseimbangan. Baik, ada lagi? Tidak ada, Bu. Baik, sekian saja dari kelompok kami. Jika ada perkara yang salah, mohon dimaklumi. Atas kami ucapkan terima kasih. Baik, berikan aplaus kepada selanjutnya diberikan waktu kepada kelompok 3 untuk menyajikan hasil presentasinya. Kepada anak kami diberikan waktu untuk Kesempatan yang terakhir kepada saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami tentang rantai makanan di laut. Terlebih dahulu, mari kita mengerti apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, pengurai untuk kelangsungan hidup. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menyajikan tentang rantai makanan di laut sesuai dengan gambar yang kami tampilkan di depan ini. Rantai makanan di laut adalah proses memakan dan dimakan antara organisme satu dengan organisme lainnya yang terjadi di laut dengan urutan tertentu. Rantai makanan di laut ini juga dapat diartikan sebagai urutan memakan dalam sebuah ekosistem laut. Langsung saja, kami akan menjelaskan beberapa urutan dari rantai makanan di laut. Yang pertama yaitu fitoplankton. Fitoplankton merupakan produsen atau penyedia makanan. Fitoplankton dalam rantai makanan laut berfungsi sebagai penyedia makanan atau produsen. Ini adalah makhluk hidup bersel satu yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat jelas dengan mata. Digolongkan sebagai produsen karena makhluk kecil ini memiliki klorofil yang dilakukan untuk berfotosintesis. Selama terdapat sinar matahari, maka makhluk hidup ini dapat memproduksi. Kami akan menjelaskan tentang jari-jari makanan di darat. Sebelum itu, perlu kita tahu bahwa jari-jari makanan adalah sekelompok rantai makanan yang saling berhubungan. Contohnya, tumbuhan ini dimakan oleh kambing. Selanjutnya, kambing dimakan oleh serigala, dan serigala dimakan oleh singa. Lanjut, tumbuhan juga dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu, hantu dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh serigala singa. Selanjutnya, tumbuhan juga dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh kucing hutan, dan kucing hutan dimakan oleh singa. Ini adalah beberapa rantai makanan. Bila salah satu dari organisme ini tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara organisme tersebut. Baik, sekian saja hasil presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lainnya, dipersilakan. Ada di kelompok 2. Apa yang terjadi bila produsen tidak ada? Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang terjadi bila produsen tidak ada yaitu maka konsumen akan mati karena mereka tidak memiliki makanan. Mungkin saja. Bagaimana pengalaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ada? Saya bukan. Ya, siapa? Oke. Silakan Yusmina, kira-kira bagaimana pengalaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Pengalaman kami dalam pembelajaran hari ini Bu, sangat menarik dan juga sangat menyenangkan. Apalagi dituangkan dalam gambar atau poster. Dengan itu kami mengetahui interaksi antar komponen makhluk hidup dan kami juga mengetahui
akibat jika tidak ada produsen atau konsumen. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada keseluruhan kegiatan kita hari ini. Sekali lagi, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan siapa? Saya, Bu. Ya, baik, silakan berdiri. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang interaksi antar komponen ekosistem. Menurut saya, Bu, kesimpulan yang bisa saya ambil dalam pembelajaran kita hari ini yaitu tentang rantai makanan, baik di laut, di darat maupun di udara. Jadi, kita bisa mengetahui apa saja fungsi-fungsi dan tujuan dari rantai makanan di laut itu. Dan kita juga mengetahui bagaimana urutan-urutan dari rantai makanan baik di laut, di udara maupun di darat. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Selanjutnya, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Rian Tiawa, di mana kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi antar komponen biotik maupun abiotik, di mana komponen biotik itu terdiri dari segala jenis makhluk hidup, yaitu contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Sementara kalau dia komponen abiotik yaitu meliputi keseluruhan benda-benda mati, contohnya sinar matahari, udara, kelembaban, dan suhu. Di mana semua itu komponen itu abiotik maupun biotik saling berinteraksi dalam satu ekosistem. Dan kedua, peserta didik mampu menggambar interaksi itu dalam bentuk rantai makanan dan jarum-jarum makanan. Rantai makanan adalah yaitu proses makan dan dimakan yang saling berurutan. Sementara jarum-jarum makanannya itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling membutuhkan ataupun saling berhubungan. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dikerjakan soal yang ada pada yang sudah dibagikan itu tadi, dikerjakan dan nanti diserahkan bersama nanti produk yang sudah dipresentasikan nanti. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan ya. Bagaimana, sudah siap? Silakan dikumpulkan. Karena sudah siap semua menyerahkan tugasnya beserta produknya, maka materi kita selanjutnya yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka kepada anak kami super untuk membawakan kita dalam doa. Kepada anak kami super silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus, berikanlah permohonan kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Demikian aja pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang, siang, siang.